Kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ketiga. Tadi kita sudah membaca bagian ini dari ayat 14 sampai 21. Itu satu bagian yang kita sudah beberapa kali membahas. 2 atau 3 kali kita sudah membahas. Kita hari ini sekarang saya mengulang 2 ayat saja yang terakhir, ayat 20 dan 21. Ini menjadi bagian terakhir khotbah kita di dalam bagian ini, dalam perikop ini. Efesus pasal 3 ayat 20 dan 21 kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami memohon Roh-Mu yang kudus sekali lagi memimpin kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang Kau telah berikan kepada kami yang terus-menerus mengajar, terus-menerus menerangi hati kami, terus-menerus menuntun akan jalan kami, sehingga kami tidak tersesat di tengah-tengah akan dunia ini. Tuhan, ajar kami untuk terus dengan hati yang sungguh-sungguh menerima akan firman, seperti bayi yang rindu dan menginginkan akan air susu yang murni. Biarlah kami menerima firman-Mu yang boleh menghidupkan kami, yang boleh menuntun kami, yang boleh mempertumbuhkan iman kami di dalam Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, setiap kami yang mendengar, kami boleh semuanya dipimpin oleh roh kebenaran itu, masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita hari ini masuk ke dalam bagian yang terakhir dari doa Paulus yang merupakan doksologi. Ya, doksologi. Ayat 21 khususnya, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sempat melihat akan satu peristiwa yang penting di dalam dunia tenis. Dunia tenis itu penting bagi apa yang terjadi di Paris, di Roland Garros French Open. Ya, kalau sudah yang suka tenis sudah mengikuti. Kemarin itu beberapa hari yang lalu ada satu upacara yang penting, satu penghormatan kepada salah satu pemain yang terhebat sepanjang sejarah, yaitu Rafael Nadal. Ya, Rafael Nadal itu juara 14 kali di French Open. Ya, French Open itu salah satu Grand Slam. Kalau kita ada Australian Open, di Prancis ada French Open. Dan Rafael Nadal itu juara 14 kali. Saudara, itu tidak main-main 14 kali. Ya, 14 kali juara. Yang nomor 2-nya itu 8 kali. Jauh sekali. Yang nomor 3-nya baru 6 kali. Kalau tidak salah Novak Djokovic itu 6 kali. Ya, tapi Rafael Nadal juara 14 kali. Dan terakhir itu tahun 2022 pada waktu dia umur 36 tahun. Ya, 36 tahun, banyak di antara kita udah sakit-sakit semua. Rafael Nadal juara French Open. Ya. Itu satu, dia sudah retired, kemudian mereka mengadakan penghormatan, ya, penghormatan. Wah, satu segala kemuliaan diberikan kepada Rafael Nadal. Saya rasa juga bukan karena pencapaiannya saja, tetapi dia seorang yang rendah hati. Dia banyak orang menghargai dia sebagai satu pribadi juga. Menyaksikan peristiwa itu, ya, orang berdiri, orang memberi tepuk tangan. Lama sekali, saya tidak tahu berapa lama, mungkin kira-kira 5 menit
Orang berdiri tepuk tangan untuk dia, ya, waktu dia masuk ke Roland Garros itu, tempat French Open. Saudara tidak bisa bayangkan orang tepuk tangan 5 menit tidak berhenti. Ya, kita tepuk tangan 15 detik sudah lama rasanya. Itu 5 menit mungkin kira-kira, mungkin lebih, tidak tahu. Ya, tepuk tangan dengan muka yang mereka sangat menghargai, hati yang sangat tergerak, memberi appreciation, memberi kemuliaan. Ini seorang Rafael Nadal yang memang luar biasa hebatnya. Sepanjang sejarah tidak pernah ada orang yang bisa menjuarai 14 kali. Saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana orang-orang memuji, orang-orang di situ memuji Rafael Nadal yang berjuara 14 kali, apalagi seharusnya kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kita memuji, memuliakan, meninggikan Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya, inilah doa Paulus, atau menjadi puncak daripada doanya, dan juga sebenarnya seluruh hidup Paulus, dan seharusnya juga seluruh hidup kita, yang membawa hormat bagi Allah, khususnya dalam Kristus Yesus. Ya, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini adalah puncak dari doa Paulus yang seharusnya juga menjadi puncak dari doa dan hidup kita. Ya, kita mengetahui doa Bapa kami itu dimulai dengan doa itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan itu juga punya pengertian dipermuliakanlah namamu. Itu kata permuliakan, biarlah kemuliaan, bagi Dialah kemuliaan, glory, be glory, itu dari kata bahasa Yunani doxa. Dari situlah kita muncul kata doxologi, ya, membawa kemuliaan, hormat bagi Allah, bagi Kristus Yesus. Doa Bapa kami juga diakhiri dengan doxologi. Ya, setelah kita doa, permintaan-permintaan terakhir ditutup dengan bagi, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, for yours, for yours is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Shorter Catechism juga mengingatkan kita akan hal itu kalimat pertama, pertanyaan yang pertama yang memberi warna dari seluruh akan katekisme itu. What is the chief end of man? Apakah tujuan akhir daripada hidup manusia? Yaitu untuk mempermuliakan Dia, to glorify Him and to enjoy Him forever. Yaitu doxologi. Seluruh hidup adalah berpuncak klimaksnya. Seperti doa Paulus di sini adalah bersifat doxologi. Nah, kita secara khusus akan memikirkan doxologi di dalam kitab Efesus yang tadi kita sudah baca ini. Apa yang menjadi fokus dari doxologi di dalam kitab Efesus ini? Setiap doxologi ada beda-bedanya, ada penekanan-penekanan yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya di dalam Yudas pasal yang kedua, pasal 2, bukan pasal ayat ya, karena Yudas itu hanya satu ayat atau satu pasal. Yudas 24-25 itu juga menyatakan satu doxologi, penutup daripada kitab Yudas juga suatu doxologi, tetapi yang memberikan kepada kita nuansa atau penekanan yang berbeda. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala sesuatu, sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. To Him who is able to keep you from falling. Nah, ini lagu yang waktu itu anak-anak pernah nyanyi. Ya. Dan juga kita di dalam persekutuan pemuda itu selalu menutupnya dengan doxologi ini. For unto Him who is able to keep you from falling and present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Nah, itu
Itu doksologi juga, doksologi yang berbeda, ya. Kalau kita kan apa? Doksologi kita apa? Puji Allah Bapa Putra. Nah, itu juga doksologi, ya. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, ya. Praise Him all ye heavenly hosts, praise Him all the creatures below. Ya, memuji dan memuliakan Dia. Yudas menekankan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena Dia yang mampu menjaga kita dari kejatuhan yang fatal. Dia akan memelihara kita, berbicara tentang the perseverance of the saint. Tuhan yang akan memelihara, menjaga, menuntun umatnya untuk tekun sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Efesus pasal yang ketiga yang tadi kita baca, Paulus di sini menekankan hal yang berbeda. Kita mau secara khusus memikirkan, bicara tentang ayat yang ke-20, khususnya berbicara tentang Allah yang berkuasa untuk melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, ini kata yang dipakai ayat 20, bagi Dia yang dapat, itu bisa dikatakan juga bagi Dia yang berkuasa. Kata yang dipakai sebenarnya kata yang sama dengan kalimat yang terakhir di dalam 20, ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Itu muncul dari akar kata yang sama, yaitu dunamin atau dunamis, ya. Itu kuasa, bicara tentang power. Jadi fokus kepada Allah yang berkuasa untuk melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan sebenarnya. Kata dunamin itu muncul seperti, dari situ muncul kata dinamit, dunamis, dinamit, ya, dynamite. Nah, itu ada kuasa. Dynamite seperti dynamit yang sepertinya diam-diam, sepertinya biasa-biasa, tapi di dalamnya ada kuasa yang besar. Ketika itu diledakkan, ketika itu dilempar, atau orang menginjak ranjau, di dalamnya ada dinamit, maka meledaklah, ada kekuatan yang besar. Nah, itulah yang Paulus tekankan di sini, bicara tentang kuasa Allah yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan seperti juga yang nyata, kuasanya yang bekerja di dalam kita. Saudara sekalian, arti yang pertama kita mau pikirkan di sini, apa artinya Dia mampu melakukan jauh lebih banyak? He can do, He is able, he has power to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ini berbicara tentang memuji Allah, memuliakan Allah yang mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menghalangi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kehendaki. Dia mampu melakukan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, bahkan doakan. Artinya tidak ada apapun yang bisa menghalangi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik itu pemerintah, baik itu setan, baik itu keterbatasan kita, keterbatasan doa kita mohon kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga sangat terbatas, iman kita sangat terbatas. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan juga pikirkan. Inilah sebenarnya berita utama daripada Ascension of Christ. Ya, kita hari Kamis lalu merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus di Indonesia, hari besar, tapi di sini memang tidak ada hari libur, hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu kita tidak ada kebaktian khusus tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi inilah sebenarnya inti daripada kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu bukan sekedar menyatakan Dia kembali ke surga, Dia kembali ke tempat yang lebih tinggi, ya, tetapi ini menggambarkan akan enthronement atau penobatan Dia sebagai Raja. Hari kenaikan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, itu mirip seperti coronation daripada seorang raja. Kalau sudah mengikuti pentabisan King Charles, Raja Charles itu menjadi raja, itu adalah satu peristiwa yang penting
Satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang dipersiapkan dengan banyak, dengan orang-orang, dengan biaya yang sangat besar, karena ini adalah peristiwa yang agung dan banyak orang datang, orang-orang terhormat, dan termasuk televisi di mana-mana menyiarkan the coronation of the king. Dan ada peristiwa-peristiwa, dan salah satu peristiwa di dalam pentabisan seorang raja itu, maka dia kemudian naik ke tahtanya. Ya, biasanya dia akan naik, ada bangku kerajaan itu, dan dia mulai naik ke tahtanya. He ascended to the throne. He ascended to the throne. Maka waktu dia naik ke tahtanya itu, ini bukan hanya naik ke bangku yang lebih tinggi, ya, tetapi ini mau menegaskan akan status dan relasi dia yang sekarang berubah. Dia sekarang adalah raja yang berkuasa atas rakyatnya. Ya, tentu di Inggris dan di sebagainya itu adalah banyak bersifat simbolis, ya. Raja Inggris itu tidak punya kuasa yang besar meskipun ada perannya, meskipun uangnya sangat banyak mendukung dia, banyak tapi mulai protes orang-orang Inggris, lebih banyak bersifat simbolik, ya. Tetapi kalau raja pada zaman dulu, dan apalagi Raja Yesus Kristus, when he ascended to the throne, he ascended to heaven, maka ini dia menyatakan segala kuasa sekarang di sorga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Tidak ada lagi yang membatasi akan kuasanya. Tidak ada lagi baik ruang dan waktu. Ketika Kristus ada di dalam dunia, dia sangat terbatas. Ya, meskipun dia adalah Allah, dia tidak menjadi kehilangan keilahiannya, tetapi dia dibatasi waktu dia datang ke dalam dunia, dia membatasi dirinya di dalam ruang dan waktu. Tuhan Yesus ada di satu kota, dia tidak ada di kota yang lain. Ketika dia ada di satu tempat, maka dia juga tidak pada saat yang sama ada di tempat yang lain. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu pada waktu dia selama 33,5 tahun ada di dalam dunia ini. Tetapi ketika dia naik ke surga, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, maka sekarang dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Inilah yang kita boleh katakan di sini, bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan, kita pikirkan di dalam bahasa Efesus pasal yang ketiga. Saudara sekalian, hal yang kita juga perlu mengerti waktu memikirkan the ascension of Christ, kenaikan Tuhan Yesus, bukan berarti ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dia kehilangan intimacy, kedekatannya dengan kita, umat Tuhan. Dia pergi meninggalkan umatnya. Tidak, justru dia ketika dia pergi naik ke surga, dia akan semakin dekat dan beserta dengan umatnya untuk selama-lamanya. Hal ini kita bisa mengerti dari interaksi antara Tuhan Yesus dengan Maria. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan kemudian Maria pada hari Paskah itu, hari Paskah pertama dia pergi ke kubur dan mencari Yesus. Dan kemudian malaikat menyatakan dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ya, dia pikir orang itu adalah tukang taman, dan dia minta kalau boleh di mana mayatnya, tolong kasih tahu di mana engkau telah pindahkan. Kami mau mengurapi dia. Maka Tuhan Yesus memanggil dia Maria. Dia bernengok, dia sadar ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Dan Maria pegang Tuhan Yesus, memegang dia seperti tidak mau melepaskan dia pergi. Maria sudah kehilangan Yesus, seperti mati dan tidak tahu lagi, sudah begitu sedihnya. Tapi sekarang ternyata Yesus bangkit dan berdiri di hadapannya, dan dia tidak mau kehilangan dia lagi, dan dia memegang akan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Nah, inilah artinya adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Maria adalah lebih baik. Di dalam bagian sebelumnya Tuhan Yesus sudah menjelaskan, sebenarnya adalah lebih baik
kalau aku pergi kepada Bapa. Lebih baik karena ketika aku pergi kepada Bapa, aku bukan hanya ada bersama kamu pada waktu tertentu saja. Maria berpikir dia tidak mau lepaskan Yesus pergi lagi. Dia tidak mau kehilangan Yesus lagi. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau aku pergi kepada Bapa, justru sebenarnya untuk kebaikan kamu. Karena aku bukan hanya ada bersama kamu pada waktu tertentu saja, tapi aku akan selalu bersama kamu di dalam hatimu. Agustinus mengatakan satu kalimat seperti ini. You ascended from before our eyes. Sesuatu yang saya kirim di WhatsApp group ya. You ascended from before our eyes, and we turn back grieving, only to find you in our hearts. Kira-kira Agustinus mengatakan, engkau naik di hadapan kami, di depan mata kami, karena itu kami balik. Ini menggambarkan murid-murid yang berbalik dengan sedih, tapi ternyata engkau ada di dalam hati kami. Ini bukan sentimental, saudara ya, tapi ini adalah sesuatu kenyataan, kebenaran apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan bagi kita. Yesus seolah-olah berkata kepada Maria, engkau bisa melepaskan genggamanmu kepadaku sekarang, karena aku bisa memberikan jauh lebih indah dari tanganku dalam tanganmu. Aku akan menaruh hatiku di dalam hatimu. Inilah janji Tuhan Yesus. Ketika dia naik ke surga, dia akan mengirim rohnya. Roh Kudus, Roh Kristus itu datang ke dalam dunia untuk menyertai kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Ini satu-satunya pribadi yang bisa berjanji, yang mengatakan kalimat yang sungguh-sungguh terjadi. Bukan hanya imajinasi kita, bukan hanya kalau kita ada orang yang kita kasihi meninggal, kita suka mengatakan, dia ayah saya, ibu saya itu tetap hidup di dalam hati saya, dia terus hidup dalam hati saya. Itu sentimental, ya, dia tidak betul-betul hidup, ya, di dalam hati kita. Kita mengingat dia, karakternya mempengaruhi kita, hidupnya mempengaruhi kita, itu betul, ya. Tetapi dia bukan roh ibu kita tinggal di dalam hati kita. Wah, itu mengerikan, saudara, ya. Tidak. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, betul, ketika aku pergi, aku akan mengutus rohku yang tinggal bersama engkau dan tinggal di dalam engkau. Nah, inilah janji Tuhan. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bahkan juga mau menyatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah berarti dia adalah orang yang satu-satunya, hanya satu orang yang duduk di sebelah kanan Allah, yaitu Yesus Kristus. Artinya dia menjadi pengantara kita. Dia, bagian yang lain dalam Alkitab, dia berdoa bagi kita. Dan ketika dia berdoa, dia ada di sebelah kanan Allah. Gambaran dulu adalah orang yang sebelah kanan raja adalah berarti dia adalah perdana menteri. Dia satu-satunya yang didengar oleh raja. Ya, dia akan membisikkan, dia akan mengatakan kalimat yang pasti akan didengar oleh sang raja. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika dia datang, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah orang pribadi yang terus berdoa bagi kita. Kita boleh datang dengan yakin, dengan percaya. Karena dia telah menang, dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan akan setan, dia bahkan telah mengalahkan kematian itu sendiri. Dan dia sekarang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia berkuasa, segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan kepada dia. Dan dia bersyafaat bagi kita. Karena kita boleh datang dengan berani, menghampiri tata Allah yang kudus itu. Dan percaya dia akan mendengar doa kita. Bahkan dia bisa bekerja melampaui jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita doakan dan kita pikirkan, saudara sekalian. Ini tentu memang melampaui pikiran kita, tapi memang inilah janji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita, dia adalah Allah yang mampu atau berkuasa melakukan segala sesuatu yang melebihi akan pikiran dan doa kita kepada dia. Dan dia di dalam konteks Efesus pasal yang ketiga, kita juga boleh melihat bahwa dia adalah Tuhan yang mampu untuk waktu bicara tentang dia berkuasa bekerja dalam hidup kita, artinya dia juga memampukan kita untuk memahami betapa lebarnya,
betapa panjangnya, betapa tingginya, dan berapa dalamnya kasih Tuhan. Dan dapat mengenal itu, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun dia melampaui segala akal. Sudah melihat di sini, ya, dia mampu mengerjakan sesuatu yang melampaui pikiran kita, yang mampu kita doakan. Karena itu dia sedang mengerjakan sesuatu mampu membawa kita mengenal dia, datang kepada dia, mengalami kasih Tuhan, dan berakar di dalam kasih Tuhan. Dan mengenal kasih itu, meskipun kasih itu melampaui segala pemikiran kita. Inilah yang Allah kerjakan, dan yang Allah akan dan Paulus doakan di dalam doksologinya pada bagian terakhir ini. Sudah sekalian, kalau kita membayangkan di dalam bagian ini, kalau Paulus adalah pendeta di gereja ini, misalnya, begitu ya, maka saya bisa membayangkan bahwa setiap kali Paulus berdoa, setiap kali dia datang kepada Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan bahwa aku mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kamu doakan, apa yang kamu pikirkan. Maka kalimat itu akan mendorong Paulus untuk boleh mendorong pendeta Paulus, ya, untuk boleh bekerja dengan giat, berjuang melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu mengerjakan lebih banyak dari apa yang dapat kamu pikirkan dan doakan. Mendorong dia taat, mendorong dia berjuang, menguatkan dia di tengah segala tantangan, kesulitan yang sedang dihadapi. Dan ketika dia datang mengerjakan semua itu, dia datang kepada Tuhan lagi. Tuhan, kau melihat, kami bersyukur apa yang telah kau pimpin dan kerjakan yang memungkinkan hal ini terjadi. Maka Tuhan akan mengatakan, aku mampu mengerjakan lebih lagi. I can do more. I can do more. Dan itu memberi kekuatan lagi kepada Paulus untuk boleh berjuang bersama-sama dengan gerejanya, dengan umatnya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi tantangan, kesulitan yang mungkin kita rasa tidak mampu, kita rasa tidak bisa. Dan waktu datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengatakan, aku bisa melakukan lebih lagi. Aku bisa melakukan, aku berkuasa melakukan lebih lagi. Dan mendorong lagi Paulus untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita boleh sampai kehendak Tuhan itu terjadi di dalam hidupnya dan di dalam hidup akan gerejanya. Saudara sekalian, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang melalui doa ini kita boleh didorong, kita boleh semakin giat untuk pekerjaan Tuhan, semakin sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dengan bersandar kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih banyak. He has power to do immeasurably more than all we ask or imagine. Menurut kuasanya yang bekerja di dalam kita. Waktu saya mempersiapkan akan bagian ini, saya memikirkan tentang apa yang sudah kehidupan pelayanan selama 19 tahun saya di tempat ini, di Melbourne, dan mulai melihat ada hal-hal yang, banyak hal yang kita patut bersyukur, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan yang memang mungkin melampaui apa yang dapat kita pikir, kerjakan, doakan bahkan, ya. Tapi saya teringat satu hal yang saya menyesal, ya, di dalam kehidupan. Ya, kalau kadang-kadang di dalam acara-acara tertentu ada yang tanya, kalau kita suka ditanya gitu kan, ya, kalau kamu you can turn back time, ya, what will you do differently? Ya kan, kita suka ditanya pertanyaan seperti itu, ya. Kalau saya ditanya pertanyaan itu, maka salah satu yang saya menyesal, ya, menyesal ya tanda kutip lah, ya, menyesal ya sudah lewat, tidak menyesal sampai seperti apa, tetapi melihat ke belakang ada satu hal kalau saya ditanya apa yang you will do differently, yang saya akan do differently adalah saya mau punya anak lebih banyak. Anak lebih banyak, ya. Pada waktu itu kami datang 2006, anak-anak kami masih kecil, umur 3 tahun dan 1,5 tahun. Nah, saudara yang punya anak kecil tahu lah, ya, sulitnya. Ada anak yang baru punya anak satu sudah jungkir balik, dunia terbalik, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan sebagainya.
Waktu itu 2 anak masih kecil-kecil, ya baru pindah, sangat dingin, mulai Maret, April mulai dingin sekali. Ya. Jadi masih sangat tempat juga sangat terbatas, ruangan. Kami sewa satu rumah tidak terlalu jauh dari gereja di Lygon Street, itu di daerah Ascot Vale, Flemington sana, di daerah Flemington. Ya, rumahnya sangat kecil, 2 kamar. Untuk persiapan sulit sekali. Anak-anak kecil ya terus ribut gitu ya, terus lari ke sana sini, nangis dan sebagainya. Jadi tidak ada tempat untuk mempersiapkan khotbah. Kayak saya juga harus keluar. Setiap kali persiapkan khotbah itu harus pergi ke library, cari library yang local library di Ascot Vale di Flemington sana, dan mulai persiapan di situ. Setiap kali untuk mempersiapkan khotbah pergi ke sana, ke library itu ya, untuk mempersiapkan khotbah dan sebagainya. Ya, jadi sangat-sangat kesulitan dan pikir waduh, tidak gampang ya, tidak gampang punya anak. Jadi kami tidak berani punya anak lagi ya. Sudah 2 sudah cukup lah ya, Tuhan sudah berikan, kita bersyukur untuk hal itu. Tapi kalau lihat ke belakang sebenarnya itu karena mungkin kurang iman. Kurang iman, tidak percaya Tuhan mampu melakukan yang lebih daripada apa yang dapat kita pikir dan bahkan kita doakan. Ya, lihat ke belakang baru sadar, anak-anak kita sudah mulai besar, baru mereka sering komplain, oh, papa mama kok punya anak cuma 2 ya. Punya anak lagi dong. mau punya little brother gitu ya. Little brother, wah sudah lewat sekarang waktunya, sudah ya. Itu satu hal ya, itu yang kalau ditanya menyesal apa, menyesal itu ya, menyesal kurang punya iman, kurang berani, kurang bersandar kepada Tuhan ya, melihat bahwa Dia mampu melakukan lebih dari apa dapat kita doakan dan pikirkan. Saudara sekalian, biarlah kita hal yang poin pertama di sini kita boleh mengerti ya, kita boleh didorong percaya sungguh-sungguh. Waktu Paulus berdoa membawa hormat kemuliaan bagi Allah, dia menekankan di sini Dia adalah Allah yang memiliki kuasa, yang berkuasa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Berarti sejauh yang kita dapat pikir, kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita sudah Tuhan pimpin sejauh ini banyak hal. Kalau saudara yang mengikuti dari pertama, ya dari kita di Lygon Street, kita mulai kebaktian sore setiap hari Minggu itu kita kebaktian hanya 1 kali jam 5 sore. Saudara sekalian, saudara tidak bisa bayangkan jam 5 sore, kalau winter kayak gini jam 5 sore sudah gelap. Ya, gelap, dingin, kita baru mulai kebaktian. Jam 5 sore. Gitu. Ya, dan Tuhan pimpin, dan di situ semuanya mahasiswa, enggak semuanya, 90% mahasiswa ya. Dari 60 jemaat itu 50 mahasiswa yang saya pernah katakan. Ya, semuanya mahasiswa. Ya mahasiswa mungkin oke gitu ya. Mahasiswa mungkin oke, jam 5 sore mereka oke lah, dan deket soalnya, tinggal jalan kaki, tinggal naik tram, dekat sekali di Lygon Street, tengah-tengah kota. Ya. Tapi sulit sekali menjangkau keluarga. Sulit sekali sebenarnya. Keluarga-keluarga, anak-anak jauh di tengah kota, parkirnya susah ya, dan harus cari, dan sudah malam, besoknya mau sekolah. Bagaimana kita menjangkau keluarga? Tapi Tuhan mampu bekerja sedikit demi sedikit. Ya, saya pernah katakan kepada saudara, waktu permulaan 2006 itu kami datang itu ke sekolah minggu hanya 4 orang. 2 anak saya, 2 anak Pak Matias. Itu sekolah minggu. Ada yang lebih besar sebenarnya remaja, tetapi yang kecil itu hanya 4. Ya, hanya 4. Ya, Tuhan pimpin sedikit demi sedikit, ada keluarga-keluarga datang. Saya tidak bisa bayangkan, kalau kita lihat ke belakang, tidak bisa bayangkan bagaimana keluarga-keluarga itu mau datang ke Lygon Street. Banyak tinggalnya di suburb, hampir semua di suburb tinggal. Kita tahu hampir semua keluarga tinggalnya di suburb. Ya, di Mitcham, di Downanawading, di Ringwood dan sebagainya. Ya, itu jauh sekali ke Lygon Street, ke tengah-tengah kota. Jam 5 sore, naik mobil sudah mulai gelap. Ya, kebaktian sudah gelap, dingin. Gereja tua.
Tuhan mampu mengerjakan, memimpin satu demi satu, sama Tuhan pimpin. Sampai kita kelasnya tidak muat, memang kecil ruang sekolah minggu, tidak muat. Mendorong kita, itu justru mendorong kita. Mulai pikir kita harus kebaktian pagi. Kita harus cari gereja yang bisa kita kebaktian pagi. Di situ tidak mungkin mereka sudah pakai itu kebaktian untuk mereka sendiri. Kita harus cari gereja, kita pindah setiap banyak pindah ke tempat-tempat pindah. Ya. Sudah kita terlalu enak sekarang nih, kadang-kadang kita sudah begitu settle, begitu enak, kita lupa. Kita take for granted, saudara yang datang sejak di sini, wah sudah enak semuanya. Tambah lagi ruangan enak, tambah enak lagi. Tapi kalau sudah berjuang bersama-sama, mengerti pekerjaan Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin satu persatu, keluarga-keluarga, dan kita cari, akhirnya Tuhan memberikan tempat di sini. Tuhan, ada keluarga-keluarga terus bertumbuh. Dia adalah Tuhan yang mampu mengerjakan, berkuasa, melakukan yang jauh lebih banyak. Kita dulu pun gak berani doa seperti ini. Gak berani doa. Ya. Doa pun tidak berani. Ya. Berdoa untuk dapat tempat, begitu. Ya, step by step iman kita, Tuhan bukakan. Ya. Tapi waktu dari awal tidak berani, tidak pernah pikir. Saya pernah katakan kepada saudara juga, mungkin pernah dengar, waktu saya datang karena dari pusat sinode mengatakan, udah tahun 97 mulai, saya datang 2006, berarti sudah 9 tahun. Ya, sudah 9 tahun GRII, MRII, Melbourne ada, belum terus kebaktiannya jam 5 sore. Ya, terus kebaktian jam 5 sore, bagaimana semua juga tahu, harusnya pagi, kebaktian itu gereja pagi yang paling ideal. Ya, jam 5 sore terus. Coba dong cari tempat dong. Coba dong berjuang cari tempat. Dari pusat terus mendorong kita. Saya datang, saya tanya Ibu Syuling, kita uang ada berapa? Uang ada berapa? Ada 20.000, Pak. Uang kita 20.000. Kas gereja itu 20.000. Ya, pada waktu saya datang, saya katakan, ya sudah, kita tidak usah ngomong beli gereja, nggak usah. Tidak usah, lupakanlah mimpi itu. Itu mimpi yang masih jauh. Lupakanlah mimpi itu, biarlah kita berjuang melakukan kehendak Tuhan. Berjuang melakukan rencana Tuhan. Dan nyata bahwa Tuhan memang mampu melakukan. Jauh lebih banyak. Dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita imagine, dari apa yang kita mimpikan. Dia jauh lebih banyak mengerjakan itu. Ya biarlah di dalam hidup kita, bersama-sama saudara ikut berjuang, bersama-sama melihat pekerjaan Tuhan. Dan juga di dalam hidup kita masing-masing menyadari Dia adalah Tuhan yang mampu mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Dan bagian yang kedua, 21. Karena Dia yang mengerjakan itu. Kita dipakai Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, tetapi ultimately Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang memanggil orang, Tuhan yang mempertobatkan orang. Tuhan yang menumbuhkan iman daripada orang-orang. Karena itu bagi Dialah, ayat 21, bagi Dialah kemuliaan. Nah menarik kemudian ya, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, kalau tadi saya awalnya mengutip Rafael Nadal, maka kita bisa katakan bagi Rafael Nadal, kemuliaan di dalam French Open, di dalam jemaat, di dalam Roland Garros. Itu kemuliaan Rafael Nadal di Roland Garros. Ya, orang-orang menghargai, menghormati dia. Tapi bagi Allah, dan dalam Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Nah ini menarik sekali ya, bahwa gereja adalah boleh dikatakan sebagai the theater of God's glory. Ya, gereja Tuhan akan dipermuliakan, tapi Tuhan dipermuliakan bagaimana Tuhan dipermuliakannya, terutama di dalam gereja. Tuhan memakai gerejanya untuk menyatakan akan kemuliaannya. Di dalam ayat yang ke-10, pasal 3, Efesus 3 ayat yang ke-10, mengatakan, di dalam bahasa Inggrisnya yang lebih jelas, mengatakan, in his intent, maksudnya, tujuannya, was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms.
Ya, jadi tujuannya adalah, maksudnya adalah supaya melalui gerejanya berbagai ragam hikmat Allah itu menjadi nyata kepada penguasa-penguasa di surga, di bumi, ya, khususnya penguasa-penguasa di angkasa. Melalui gerejanya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya, jadi gereja adalah the theater of God's glory. Kalau bicara tentang the theater of God's glory, teater kemuliaan Allah, ya, itu adalah perkataan yang dipakai oleh John Calvin sebenarnya. John Calvin mengatakan the heavens atau the universe is the theater of God's glory, which is true. Itu benar. Mazmur pasal 19 mengatakan heavens declare the glory of God. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, langit ciptaan yang begitu indah menceritakan kemuliaan Allah. Menyatakan Tuhan yang besar dan mulia itu. Tetapi ini adalah kemuliaan Allah secara umum dinyatakan di dalam ciptaannya. Tetapi secara khusus di dalam Efesus pasal 3 ini berbicara seperti ini adalah juga wahyu khusus yang Tuhan berikan kepada gerejanya dalam Kristus, dalam khususnya adalah gereja Tuhan adalah the theater of God's glory secara khusus, dan dia menyatakan dia ingin menyatakan berbagai ragam hikmatnya melalui gerejanya, dan juga di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang tidak bisa dilepaskan. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam gereja, dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun, karena Kristuslah kepala gereja. Kristus yang tidak bisa dipisahkan dari tubuhnya. Dia adalah kepala daripada gereja. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, melalui kehidupan gereja Tuhan di mana-mana tempat, dan kita IREC Melbourne seharusnya adalah manifestasi atau ekspresi lokal dari gereja Tuhan yang kudus dan am. Tuhan bekerja melalui gerejanya di mana-mana tempat di seluruh dunia, gereja yang kudus dan am, the Holy Catholic Church. Kadang-kadang orang yang baru agak bingung, kok kamu gereja Katolik ya, Holy Catholic Church gitu. Ada orang yang di Springfield pernah tanya, kamu gereja Katolik ya, kok percaya I believe in the Holy Catholic Church, gereja yang kudus dan am. Kita tahu Katolik itu bukan menunjuk pada gereja Roma Katolik, bukan. Katolik adalah bersifat universal, gereja yang universal, gereja segala zaman, gereja yang sifatnya kudus. Am itu adalah universal, Katolik, ya, gereja yang bersifat universal dari segala zaman, segala abad, dan di mana-mana tempat, ya, yang percaya kepada Kristus, yang ditebus oleh Yesus Kristus, yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, di mana Kristus sebagai kepalanya. Itulah gereja yang kudus dan am, di mana Kristus menjadi aktor utamanya. Ya, ini gereja Kristus menjadi kepalanya. This is the theater of God's glory. Kalau bicara tentang teater dari kemuliaan Allah, Kristus menjadi aktor utamanya yang dipermuliakan. Yang menjadi aktor utamanya di dalam gereja Tuhan di segala tempat, termasuk di IREC Melbourne. Bukanlah Paulus, bukanlah John Calvin, bukanlah Martin Luther, bukanlah Pak Tong, dan bukanlah apalagi saya, bukanlah orang-orang, tetapi Kristus Yesus adalah menjadi aktor utama yang patut dipermuliakan di dalam gerejanya, turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara mengerti akan hal ini mendorong kita untuk boleh sungguh-sungguh hidup berjuang melakukan kehendak Tuhan dan mempermuliakan Tuhan, dan biarlah Kristus dipermuliakan di dalam gerejanya. Seorang pengkhotbah mengatakan Martin Luther, John Calvin, Jonathan Edwards, atau apapun, semua raksasa iman di dalam sejarah gereja adalah seperti meteor yang lewat beberapa detik saja di dalam langit sejarah gereja Tuhan.
Tetapi Kristus adalah matahari yang terus-menerus bersinar di dalam langit sejarah gereja Tuhan dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dia adalah kepala daripada gereja. Saudara sekalian, sebagai konklusi daripada doa Paulus ini, kita boleh melihat tentang di dalam doksologi ini bahwa ini adalah klimaks dari doa dan hidup Paulus. Sekali lagi saya katakan, dan doksologi yang agung dan yang powerful ini dihasilkan dengan dua hal yang begitu besar yang melampaui pemikiran manusia. Perlu melihat, ini doksologi yang membawa hormat kemuliaan bagi Allah di dalam jemaatnya, di dalam Kristus Yesus. Ini doksologi yang meninggikan akan Allah yang begitu berkuasa, melakukan lebih besar, lebih banyak dari apa yang dapat kita pikir dan doakan. Ini muncul dari dua hal yang melampaui pemikiran manusia. Yaitu pertama adalah tadi ayat 20, pertama adalah tentang kuasa Allah, mengerti akan kuasa Allah yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Paulus mengerti doksologi membawa hormat kemuliaan bagi Allah karena dia adalah Allah yang mampu, berkuasa mengerjakan apa yang dapat kita pikir dan doakan. Dan yang kedua adalah dia adalah Allah yang kasihnya, khususnya di dalam Kristus, itu juga melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Ayat 19a. Ya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, to know this love that surpasses knowledge. Ya, melampaui segala pengetahuan kita. Saudara sekalian, dua hal ini melampaui segala kuasa Allah yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan, sekaligus mengalami dan percaya dan hidup berakar di dalam kasih Kristus yang melampaui segala apa yang dapat kita pikirkan. Dua kebenaran agung ini, kuasa Allah yang melampaui segala apa yang kita pikirkan, kita doakan, dan kasih Kristus yang melampaui segala pemikiran. Dua kebenaran ini yang ada bertemu di dalam jiwa, hati orang percaya, di dalam gerejanya khususnya. Itu saudara dan saya. Ketika kita mengerti, mengalami, dan percaya sungguh-sungguh, dia adalah Allah yang berkuasa melakukan jauh lebih banyak apa yang dapat kita pikirkan. Dan kita juga mengalami akan kasih Tuhan yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Tapi kita mengenal dia, kita bergaul dengan dia. Kita dikuatkan oleh kasih Tuhan. Dikuatkan oleh percaya akan kuasa Allah yang begitu besar itu. Ketika itu terjadi dan bertemu di dalam jiwa orang percaya, di dalam jiwa daripada gerejanya, maka menghasilkan powerful doksologi. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Marilah kita terus bertumbuh, ya, karena itu, untuk semakin mengenal akan kasih Kristus itu. Semakin berakar, semakin berdasar di dalam kasih Kristus itu, dan semakin mengenal kasih itu, berapa lebar, ya, saudara mungkin bisa dengan gerakan kita bisa mengingat. Kadang-kadang lupa, lebar, tinggi, dalam, luas, jauh, kita kadang-kadang bingung. Saya sendiri suka kebalik-balik. Tapi dengan membuat gerakan kita jadi ingat. Ya, anak-anak kita ajar nyanyi sambil ada gerakan juga mengingat. Ya, mengingat semakin berakar, semakin berdasar pada kasih itu dan mengenal kasih itu, mengenal berapa lebar, berapa panjang, berapa tinggi, berapa dalam. Ini salib. Inilah salib 3 dimensi. Ya, salib berapa lebar, berapa panjang, nah, keluar 3 dimensi. Dan berapa tingginya, dan berapa dalamnya kasih Kristus. Mengenal kasih itu, meskipun kasih itu melampaui segala akal. Kristus datang ke dalam dunia, menebus kita, melampaui segala akal. Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa, melampaui segala akal. Dia mati bagi kita ketika kita masih menjadi musuh daripada Allah. Itu melampaui segala akal. Kita boleh mengenal kasih itu.
Dan kita boleh mengasihi orang-orang sekeliling kita. Dengan kasih yang ajaib. Kasih yang dari Golgota itu. Yang melampaui segala akal. Yang memang tidak bisa kita hitung. Dan kita mengalami juga kuasa Allah. Mengenal kuasa Allah di dalam hidup kita. Harap saudara boleh mengenal kuasa Allah. Percaya penuh kuasa Allah. Dan melihat hidup saudara ke belakang. Melihat bagaimana kuasa Allah itu melampaui segala apa yang kita bisa doakan, apa yang dapat kita pikirkan. Dia bekerja, dia memimpin kita. Kita kadang-kadang sangat kurang iman, seperti saya juga sangat kurang iman. Banyak tidak berani, kita banyak hitung, banyak berhitung, memikirkan. Bukan berarti kita tidak perlu berhitung, bukan berarti nekat, ya, bukan kita sembarangan. Kita perlu berhitung, perlu ada hikmat daripada Tuhan. Tapi kita perlu juga iman kepada Tuhan. Iman kepada Allah yang mampu berkuasa mengerjakan jauh lebih banyak. Kapan terakhir sekali saudara melangkah dengan iman? Melampaui pemikiran kita. Tapi percaya itu kehendak Tuhan. Percaya tahu itu Tuhan pimpin seluruh orang-orang melalui perenungan firman. Roh Kudus bekerja. Tuhan ingin kamu mengerjakan itu. Melangkah dengan iman. Kadang-kadang kita terlalu banyak memperhitungkan. Terlalu hitung dan sehingga hidup kita mulai lemes sebenarnya. Tapi ketika kita mau taat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Melakukan apa yang melampaui apa yang dapat kita pikir dan doakan. Kita bergairah imannya. Hidup ada kegairahan, ada kesungguhan, ada tantangan. Sehingga kita boleh makin mengalami akan kuasa Tuhan itu. Marilah kita terus bertumbuh. Semakin mengenal kasih itu, melampaui segala akal. Marilah kita semakin taat melakukan kehendak Allah. Sehingga kita juga semakin menyadari dan mengalami kuasa Allah yang melampaui segala akal. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Saja kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, meresponi akan firman yang kita dengar hari ini. Berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan memberi kita iman yang lebih. Untuk kita boleh mengenal dan percaya akan Allah yang berkuasa jauh lebih banyak, lebih besar, bahkan dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Kita menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Berdoa supaya kita boleh mengenal kasih Kristus yang melampaui segala akal. Makin berakar di dalam kasih itu. Dan mengerti berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa dalamnya kasih Kristus. Mari kita berdoa menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Dan mohon Tuhan yang memimpin dan menguatkan hidup kita. Mari kita berdoa.
ambil waktu sejenak berdoa bersama-sama di dalam hati kita. Saya minta dengan hormat Pendeta Christian Tirta untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman hari ini yang mengingatkan pada kami bahwa Engkau sanggup bekerja dan beraktivitas dan melakukan kehendak-Mu jauh melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami doa kiranya firman hari ini serta apa yang tadi kami doakan secara pribadi dan bersama-sama boleh mendorong kami untuk melangkah dengan iman, khususnya di hal-hal yang Tuhan panggil untuk kami lakukan. Kiranya kami boleh melakukan itu tidak sekedar sebagai pribadi, tetapi juga sebagai keluarga dan sebagai keluarga Kristus di tempat ini. Untuk hal-hal besar yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan di kota ini. Demi Kristus dan kemuliaannya kami berdoa. Amin. Amin.